Gua Cepet. Gua Cepet. Gua Cepet iya, tadi setelah turun naik sedikit terus ada belokan, terus belok ke kanan. Yakin ini sama udah di apa? Pintu aksesnya ditutup. Tidak ada terangan papan penunjuk di sebelah sini. Tapi aku punya satu keterangan lagi, tapi mungkin keterangan nanti setelah kita pindah lokasi. Satu keterangan yang dulu pernah dikorek di sini sih kita. Mungkin kalau di video-video saya yang sebelumnya mungkin tahu teman-teman tahu sosok yang dikatakan ini itu seperti apa. Nah, visualnya mungkin teman-teman udah tahu kalau ngikuti video kita yang sebelumnya. Iya betul. Oke, selamat siang teman-teman historical semua. Apa kabar kalian dimanapun kalian berada? Semoga kalian tetap sehat dan juga bahagia. Oke, pada siang hari ini kita akan mengajak teman-teman historical semua untuk kita siang ini penelusuran ya Pak. Di belakang kemarin ada Pak Faiz. Kita hari ini mau jalan-jalan ke salah satu lokasi, yaitu Goa Lawa Purbalingga. Sambil melihat beberapa rekam jejak sejarah yang ada di tempat ini, kita juga pakai beberapa metode. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat, karena kita akan melihat beberapa spot ataupun lokasi yang dimana mereka punya cerita sama ada sejarah-sejarah yang sempat terjadi di tempat ini gitu. Mungkin perjalanannya seperti apa, mungkin nanti bisa tetap ikuti perjalanan kita ke dalam, tetap di Historical Channel. Goa Lawa sendiri berlokasi di Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Lokasinya berjarak kurang lebih 25 km ke arah utara dari pusat kota Purbalingga, dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam. Goa Lawa merupakan daerah di kaki Gunung Slamet dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan air laut. Panjang dari Goa Lawa sendiri kurang lebih mencapai 1,5 km dan dengan luas hingga 5 km. Goa Lawa merupakan goa yang termasuk sangat unik karena berbeda daripada goa-goa yang lain. Goa ini terbentuk dari endapan batuan gunung Gamping dan juga aliran lava yang telah membeku. Sehingga kalau teman-teman ke sana, maka yang terlihat adalah batu-batuan hitam karena itu berasal dari lava yang membeku dalam waktu yang lumayan lama. Goa Lawa ini yaitu Goa Ratu Ayu, ataupun yang disebut dengan, sebenarnya Goa Ratu Ayu itu karena dia identik dengan wanita cantik ya Pak ya, dengan wanita yang konon itu menghuni ataupun menempati di relung goa yang sebelah sini, sisi goa sebelah sini. Jadi di sini tuh terdiri dari beberapa ceruk ataupun beberapa ventilasi juga, yang sebagian sudah tertutup tapi sebagian masih aktif. Jadi itu sebagai ventilasi cahaya matahari untuk masuk ke dalam area Goa Lawa ini. Ini untuk goa yang pertama, yaitu Goa Ratu Ayu. Ini ceruknya agak ke dalam, mungkin bisa dilihat ke sana, agak ke dalam sini, karena di sana udah terbatas. Agak mundur dikit Pak, karena udah dipalang cahayanya juga ini sini. Di sana udah nggak bisa aksesnya udah semakin sempit, jalurnya juga semakin curam. Sama ini ada perlengkapan untuk naik ke atas. Bisa dilihat untuk ke sana. Masih ada ceruk lagi. Mungkin kalau mau masuk ke dalam sana harus menunduk lagi ke bawah karena lubangnya cukup sempit. Mungkin sambil merangkak kali untuk naik ke dalam. Lokasi selanjutnya yaitu Goa Cepet. Goa Cepet iya, tadi setelah turun naik sedikit terus ada belokan, terus belok ke kanan. Yakin ini sama udah di pintu aksesnya ditutup. Tidak ada terangan papan penunjuk di sebelah sini. Sama ya Pak,
cuma dikit ya. Nggak ada keterangan. Tapi aku punya satu keterangan lagi. Tapi mungkin keterangan nanti setelah kita pindah lokasi. Satu keterangan yang dulu pernah dikorek di sini sih kita. Mungkin kalau di video-video saya yang sebelumnya mungkin tahu teman-teman tahu sosok yang dikatakan ini itu seperti apa. Nah, visualnya mungkin teman-teman udah tahu kalau ngikutin video kita yang sebelumnya. Yang di iya betul. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin visual nanti bisa diperjelas di sesi selanjutnya. Spot selanjutnya Telaga Kumala. Telaga Kumala masih termasuk sumber air bawah tanah yang keluar dari bawah tanah di area gua sini. Di sini guanya tuh unik, jarang ada stalaktit dan stalagmitnya itu juga jarang ya Pak. Jadi cuma banyak batuan yang besar-besar untuk stalaktit sama stalagmitnya. Dari tadi kita masuk nggak ketemu apa ya, belum kelihatan ada kenampakan stalaktit atau stalagmit. Terus kita mulai masuk. Ini masih menelusurin sepanjang telaga, masih menelusuri aliran air. Di sini penerangannya temaram, kurang, jadi disarankan teman-teman untuk bawa penerangan senter dan hati-hati karena dinding goanya itu kadang masih rendah di atas kepala persis kadang. Contoh aliran airnya tuh masih jernih banget, masih, tapi kayaknya lebih jernih yang di bawah kok. Kalau nggak salah dulu tuh di sini ada beberapa ekor ikan asli yang menghuni telaga. Tuh airnya jadi keluarnya dari sela-sela batu terus memancar ke bawah, jadilah telaga gitu. Seger banget kayaknya ya Pak, sangat segar. Oke, lanjut. Ini kita kayak berasa di benteng gua Belanda atau gua Jepang gitu. Lebih berair, lebih lembab. Di sini suasananya lumayan suhunya lumayan dingin. Iya, betul. Hati-hati menunduk. Terus naik atas. Curugnya masih banyak. Selanjutnya adalah Telaga Kumala. Telaga Kumala merupakan areal telaga yang mengalir di dalam area Goa Lawa. Airnya merupakan aliran air sungai bawah tanah. Kumala sendiri artinya adalah perempuan atau wanita. Ya, bisa dicocokkan dengan munculnya beberapa penghuni lain dari tempat ini, teman-teman. Yaitu gadis-gadis dari dimensi sebelah. Kurang lebih mereka memiliki postur yang kecil dan juga langsing. Telaga ini airnya sejuk, tetapi rasanya agak sedikit pahit, teman-teman. Berbeda dengan air yang ada di Sendang Derajat. Kita belok ke kanan, naik ke atas, ke Goa Langgar. Langgar itu adalah tempat, kalau istilah orang Jawa, Langgar itu tempat untuk sholat ya. Seperti masjid tapi lebih kecil, jadi namanya Langgar. Terus di sini ada titik atau spot namanya Goa Langgar. Tempat wudhu di sini juga ada tempat wudhunya. Tapi itu masuk ke tempat wudhu agak gelap,
sedikit, ada beberapa ceruk juga. Tempat duduknya di mana ya? Nah, alas kaki mohon dilepas. Oh, untuk masuk ke sana mohon dilepas. Masuk lewat mana? Lewat sini atau pintu yang ini? Sama aja sih, Pak. Coba naik. Ini batu keris. Batu keris. Kenapa diberi nama batu keris? Karena ada beberapa ceruk ataupun lubang-lubang di batu itu mirip seperti bilahan keris. Yang ini nih, kalau saya bilang yang ini nih, Pak. Itu yang ini. Jadi ini atas pegangan. Terus ini bagian warangka atau sarungnya, terus ini bilahnya. Fotonya sini. Oke, selanjutnya adalah Goa Langgar. Goa Langgar sendiri termasuk areal yang cenderung mirip dengan sebuah kamar. Di sana juga terdapat sebuah batu pipih yang panjang. Cerita yang beredar pada zaman dahulu, tempat ini merupakan tempat sholat dari para wali ketika sedang menghadiri perkumpulan sidang di Balai Pertemuan Agung. Dengan sebelumnya mereka ini berwudu dulu di areal Sendang Derajat. Nah, bagi mereka yang ingin memasuki ataupun bagi teman-teman yang ingin memasuki ke dalam area dari Goa Langgar ataupun untuk mencoba untuk sholat di dalam Goa Langgar, dianjurkan untuk melepas alas kaki dan juga terlebih dahulu dimohon untuk berwudu di Sendang Derajat. Ini di bagian Goa Pertapaan. Tahu lah ya, Goa Pertapaan untuk bertapa atau untuk kontemplasi beberapa orang yang datang ke sini. Karena memang fungsinya memang seperti itu pada zaman dulu. Goa itu kan senyap terus jauh dari hiruk pikuk manusia, nggak berisik, jadinya lebih enak untuk kontemplasi ataupun meditasi dan sebagainya. Tapi untuk naik ke atas nggak ada akses ya, Pak? Apa ada sih? Cuma itu langsung lubang ceruk ke atas kan. Untuk tangga batu ataupun aksesnya agak sulit. Mungkin lewat yang tadi kali ya. Lorong Panembahan. Belok ke kiri ke atas ada Lorong Panembahan. Lorong Panembahan ini sesuai namanya, Panembahan, manembah, menyembah, biasanya digunakan untuk menyepi ataupun bertapa orang-orang zaman dahulu. Menyepi, kontemplasi dalam tugas tertentu, atau dulu pernah digunakan untuk persembunyian pada masa kolonial, tapi nggak lama sih, cuma sebentar. Jadi goanya sih udah lama, cuma terkubur hanya sebagian yang bisa diakses, tapi sekarang udah bisa diakses lebih dalam lagi sambil dijadikan lokal wisata seperti ini. Mungkin bisa naik ke atas, ngintip sedikit lorongnya. Untuk bagian atas
lorong Panembahan. Ya, ini ceruk, sebetulnya lorong tapi ujungnya itu ada dinding goa berupa ceruk. Ceruk mentok sampai ke dinding gua. Lanjut ke tengah, ini altar Paseban. Altar Paseban atau altar untuk tempat menghadap. Tempat untuk menghadap juga bisa digunakan untuk ini titik, bisa dikatakan titik tengahnya di sini. Titik tengah dari Gua Lawa bisa ke arah sana menuju ke pintu keluar. Terus kalau ke sana ke salah satu lokasi yang bisa dikatakan paling sakral ataupun paling disucikan di tempat ini, yaitu Balai Pertemuan Agung. Balai Pertemuan Agung dulu ya Pak. Balai Pertemuan Agung. Sorry, di sini kan ada beberapa persimpangan. Ini sebelum masuk ke Balai Pertemuan Agung kita ke Sendang Derajat. Iya, Sendang Derajat. Sendang telaga atau sumber air, derajat artinya derajat. Airnya tidak pernah kering dan diyakini memiliki bermacam-macam khasiat yang bermanfaat. Kalau Sendang Derajat itu bisa untuk mengangkat derajat, katanya, ceritanya ya Pak. Ceritanya bisa untuk mengangkat derajat ataupun memperbaiki, pokoknya untuk mengangkat derajat, mungkin pangkat, jabatan, kekayaan, ataupun ya yang berbau dengan strata sosial deh. Kalau Sendang Derajat itu biasanya sih dulu itu sebelum masuk ke Balai Pertemuan Agung pada zaman dulu, biasanya beliau itu mensucikan diri dulu di sini, baru masuk ke Balai Pertemuan Agung gitu. Atau mau mencoba merasakan airnya Pak? Mimin mau mencoba merasakan segarnya air dari Sendang Derajat. Tempat selanjutnya kita ke Balai Pertemuan Agung. Balai Pertemuan Agung. Balai Pertemuan Agung ceritanya zaman dulu itu digunakan oleh para penyebar agama Islam masa itu. Karena digunakan oleh para wali songo, pernah digunakan para wali songo untuk berdiskusi di sini, mengadakan diskusi, mengadakan rapat di Balai Pertemuan Agung di dalam. Mungkin mau masuk ke dalam langsung. Bentar. Secara fisik Balai Pertemuan Agung itu berupa satu daerah luas, satu area lumayan luas di tengah-tengah Gua Lawa ini, lumayan luas dengan beberapa ventilasi di atasnya. Ceritanya dulu untuk bermeditasi dan juga berkholwat ataupun menyepi di sini. Kemudian untuk
mau melihat masuk ke dalam, berapa ada cahaya yang masuk. Jadi untuk ventilasinya itu dari atas, kanan, kiri, sama tengah. Bisa naik. Di depan ada satu akses lagi sebetulnya, tapi ditutup. Ceritanya untuk akses di depan itu bisa tembus sampai ke daerah Cirebon kalau nggak salah. Informasi yang saya dapat itu bisa tembus sampai ke daerah Cirebon. Juga akses lorong yang di atas. Nah, nanti di salah satu area kita akan mencoba mendetek energi yang tertangkap menggunakan beberapa media, tetapi kali ini kita akan mencoba satu media saja yang mudah. Oke, nanti kita akan mencoba mencari area mana yang menarik. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba dengan menggunakan media dari pendulum. Oke teman-teman historical, sekian perjalanan kita kali ini di Goa Lawa. Terima kasih sudah mengikuti pada segmen kali ini. Kami akan kembali mengajak kalian jalan-jalan ke tempat lain yang unik dan tentunya tidak biasa. Tunggu kami di chapter selanjutnya. Sampai jumpa.